Inilah dia detik-detik kronologi pesawat jatuh yang tewaskan bos Wagner Prigozhin. Jet turun drastis begini. Это был очень хороший человек, это был профессиональный руководитель, очень грамотный человек, это так можно сказать. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Bos tentara bayaran Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, dilaporkan menjadi salah satu dari 10 orang yang tewas dalam jatuhnya pesawat jet pribadi di Tver, Rusia pada Rabu kemarin. Situs Flight Radar 24 merangkum kronologi kecelakaan pesawat Embraer Legacy 600 tersebut. Menurut data pelacakan Flight Radar 24, pesawat tersebut mengalami penurunan drastis di saat-saat terakhirnya. Badan Transportasi Udara Federal Rusia telah mengkonfirmasi bahwa Prigozhin berada di dalam pesawat yang jatuh. Sebuah saluran di Telegram yang terkait dengan Wagner Group menuduh sistem pertahanan udara Rusia yang menembak jatuh pesawat tersebut. Namun, Rusia menyangkalnya. Kronologi kecelakaan pesawat yang diduga tewaskan Prigozhin pada pukul 18.10 menurut Flight Radar 24 atau 24, situs Swedia yang menyediakan pelacakan pesawat secara real-time, pesawat Embraer Legacy 600 yang terbang dari Moskwa ke Saint Petersburg mulai terbang mendatar di ketinggian 28.000 kaki pada pukul 18.10 waktu lokal. Situs tersebut mampu mengumpulkan data lain seperti ketinggian, kecepatan, dan laju vertikal yang memberikan beberapa wawasan tentang momen-momen terakhir penerbangan. Lalu pada 18.11, pesawat yang bernomor registrasi RA02795 itu kemudian melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang konsisten selama beberapa menit sebelum kecepatan vertikalnya mulai menurun secara dramatis. Pesawat berhenti mengirimkan informasi tentang posisinya sekitar pukul 18.11 waktu lokal. Pada menit-menit terakhirnya, pesawat juga melakukan pendakian dan penurunan yang bervariasi dalam penerbangannya, dan pada satu titik melompat di atas 30.000 kaki sebelum turun lagi. Lalu pada 18.20, tepat sebelum data akhir diterima pada pukul 18.20, pesawat turun dengan kecepatan sekitar 8.000 kaki per menit. Tak lama setelah itu muncul laporan bahwa pesawat itu jatuh. Sebagai mantan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, hubungan Prigozhin dan kepemimpinan Kremlin mulai memburuk awal tahun ini karena isu keterlibatan Wagner dalam perang Rusia di Ukraina. Pada bulan Juni, ketegangan memuncak ketika Prigozhin memimpin pasukannya melakukan kudeta 24 jam menuju Moskwa yang akhirnya berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang mencangkup pengasingan Prigozhin ke Belarusia. Ketika Prigozhin dilaporkan menjadi bagian dari 10 orang yang tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut, muncul dugaan bahwa itu adalah operasi pembunuhan atas perintah Presiden Putin. Laporan media lokal menyebutkan bahwa pesawat kedua milik petinggi Wagner Group juga sedang terbang di Rusia pada saat kecelakaan terjadi dan dilaporkan mendarat dengan selamat di bandara dekat Moskow. Jika laporan kematian Prigozhin benar, kemungkinan besar hal itu akan menambah kekacauan bagi Putin yang kemungkinan besar akan menghadapi upaya balas dendam dari tentara bayaran Wagner. Demikian analisa Anton Gerashenko, penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina.
Seruan untuk membalas dendam terhadap para pembunuh memenuhi ruang obrolan di saluran Prigozhin. Namun mantan perwira Badan Intelijen Pertahanan Dia Amerika Serikat Rebecca Kovler mengatakan selama panggilan telepon dengan Newsweek pada Rabu bahwa kematian Prigozhin membuat Putin terlihat lebih kuat di hadapan rakyat Rusia. Jika Prigozhin benar-benar mati, semua orang akan memahami bahwa ini adalah balasan atas pembangkangan karena mengkritik militer Rusia, dan hal ini mengirimkan sinyal kepada oposisi potensial bahwa Putin akan mengejar dan ataupun melenyapkan siapapun dan dimanapun Anda berada, baik Anda berada di Afrika atau dimanapun, yang menjadi pembangkang atau pengkhianat. Kondisi Polandia makin memprihatinkan. Desas-desus soal senjata nuklir di Belarusia disiapkan untuk Polandia nampaknya segera akan menyasar wilayah militer Polandia. Negara NATO itu tak lagi dapat bergerak setelah senjata-senjata telah mengepung wilayah itu. Jika eskalasi memuncak dan serangan dilancarkan, maka dipastikan Perang Dunia Ketiga segera pecah dan negara NATO lainnya harus menjalani nasib seperti Ukraina. Sementara itu, pemerintah Polandia mengumumkan pengiriman tentara tambahan ke wilayah perbatasannya dengan Belarusia. Pengerahan tentara ini dilakukan di tengah ketegangan yang menyelimuti kedua negara. Setelah Polandia mengungkapkan kekhawatiran potensi provokasi dari Belarusia yang mendukung Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Belarusia diketahui menjadi sekutu dekat Moskow, sedangkan Polandia menjadi sekutu ataupun juga sekutu dekat dari Kiev. Pekan lalu, Polandia menahan seorang warga Belarusia yang diduga menjadi bagian dari jaringan mata-mata Rusia, yang disebut berencana membuat anjlok rangkaian kereta api yang membawa bantuan ke Ukraina. Wakil Menteri Dalam Negeri Polandia mengungkapkan bahwa pasukan penjaga perbatasan Polandia meminta Kementerian Pertahanan untuk mengirimkan 1.000 tentara tambahan ke perbatasan. Di sisi lain, Polandia telah membangun pagar di perbatasan dengan Belarusia. Pagar itu dilengkapi dengan perlindungan elektronik. Sebagai anggota Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Polandia beberapa waktu terakhir mengungkapkan kekhawatiran terbaru soal kemungkinan provokasi yang datang dari Belarusia